Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi akmalana min amali sholih wal ulumi wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawabi 'indallahi as-summul bukmu alladzina la ya'qilun. Walau 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk melata di sisi Allah adalah yang peka dan yang bisu, yaitu orang-orang yang tidak berakal. Dan seandainya Allah mengetahui pada mereka itu ada kebaikan, tentu Allah menjadikan mereka mendengar. Dan seandainya Allah menjadikan mereka mendengar, tentu mereka berpaling dan mereka berbalik. Wahai orang-orang yang beriman, perkenankanlah olehmu Allah dan Rasul bila memanggilmu lima yuhyikum, terhadap apa yang memberikan kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya Allah membatas antara seseorang dan hatinya, dan bahwasanya kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Maha benar Allah dengan segala firman. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentu kita mulai dengan memuji Allah, bersyukur atas segala rahmat yang dilimpahkan dengan membaca kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat beriring salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah sekalian yang berbahagia, mungkin kalau kita sebutkan judul, maka judulnya kita ambil potongan ayat itu saja. Syarrud dawab, seburuk-buruk makhluk melata. Pertama kita dulu dudukkan apa saja yang masuk kepada ad-dawab itu, makhluk melata itu. Kadang kita temukan kalimat dabah yang jamaknya dawab, makhluk-makhluk melata. Kita bisa jawab bahwa termasuk kepada dawab ini dalam pengertian Al-Quran seluruh makhluk hidup. Kalau kita lihat dan kita amati maksud dan tujuan dari ayat ini. Kalau dari sisi berjalan, ada makhluk melata itu yang berjalan dengan perut seperti ular dan sejenisnya.
masuklah biawak, masuklah buayo. Walaupun berkaki, tapi lebih mengutamakan perut. Nggak tahu perut parui. Ada yang berjalan di atas kaki dua, seperti ayam dan makhluk-makhluk sejenisnya. Tapi ada juga yang berjalan berkaki empat, sapi, kerbau, dan juga yang lain-lain. Di samping itu, di samping berkaki dua, kaki empat, kemudian di perut, ada yang terbang di udara. Tentu berbagai macam jenis burung, baik yang besar maupun yang kecil maupun yang menengah. Apakah itu yang masih bersifat liar di hutan belantara, ya nak? Atau yang sudah dijinakkan oleh manusia? Baru umpamanya nalah diajak manjek kambi itu nalah dijinakkan. Tapi yang masih bermain-main dia mancu atau yang masih liar. Termasuk juga kerbau, sapi, itu ada yang liar juga. Ada yang dijinakkan juga. Dan makhluk-makhluk lain yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu, saking banyaknya makhluk itu. Nah, satu di antara makhluk yang juga disebut dan termasuk ke dalam dawab itu awak manusia. Nah, jadi termasuk kita manusia itu juga dawab. Jadi tergambarlah di dalam kepala kita bahwa dawab itu adalah seluruh makhluk yang hidup di bumi. Malaikat tidak masuk. Nah, jadi yang hidup di bumi, tentu kita termasuk. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, secara umum tentu makhluk-makhluk tadi ada yang bermanfaat bagi manusia, ada yang kurang manfaat. Bahkan secara sekilas lalu ada yang mengganggu kehidupan. Nah, mengacau. Yang bermanfaat umpamanya ayam dan sejenisnya. Kok taluannya lah, kok dagingnya lah. Termasuk bulunya untuk main bulu tangkis. Nah, kan begitu. Dan tak kalah pentingnya seperti kerbau, sapi, kambing, pedaging. Kalau dulu-dulu bahkan sampai sekarang masih ada untuk bekerja. Nah, kalau gajah itu mah untuk mangkek barang baret, untuk keperluan sirkus dan sebagainya. Tapi ada juga yang kurang manfaat, bahkan sama sekali menggaduh. Ular, kalau dapet jangan donanya ular. Makanya kita pun disuruh kalau bertemu ular tidak apa-apa dibunuh. Samui, kalau mengalih dulu ada samui, akan seperti itu. Jadi secara kasar ada yang baik, ada yang buruk. Tapi semuanya itu pasti oleh Allah dijadikan hikmah. Karena innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udah fama fawqaha. Karena Allah tidak malu menciptakan seekor nyamuk, bahkan yang lebih kecil dari nyamuk. Pasti semuanya ada maksud dan tujuan. Berapa orang yang sudah naik haji karena nyamuk? Berapa rumah gedung yang sudah berdiri karena nyamuk? Berapa banyaknya sarjana-sarjana yang lahir dari kalangan manusia oleh karenanya nyamuk. Dan hari ini masih banyak anak-anak yang masih dalam perkuliahan, dalam pendidikan, dan sangat ditentukan apakah dia nanti menamatkan atau tidak oleh nyamuk. Bagaimana ceritanya? Dengan adanya nyamuk, manusia berpikir untuk membuat ubek nyamuk. Bara sedunia pabrik ubek nyamuk. Bara orang makan raja di situ. Nah, itu kan disebabkan adanya nyamuk. Saya khawatir kalau nyamuk ini ditirunya pula sifat manusia, unjuk rasa dia. Tapi unjuk rasanya bukan berkumpul satu tempat, tapi menghilang dia nyamuk ini. Hilang saja dari peredaran nyamuk apa? Itu mengakibatkan berton-ton obat nyamuk dilempar ke laut. Terus campak ubek nyamuk kan? Dan tentu pabrik nyamuk tutup. Kalau dah dilempar obat nyamuk ke laut, awalnya toko-toko dan tutik. Kalaulah ditutup
pabrik ubat nyamuk, bara orang nan PHK tu. Untuk garis berikutnya, bara anak sekolah nanti pas berhenti sekolah. Nalah daftar haji tidak bisa melunasi lagi. Itu kalau kita mau berpikir bahwasanya setiap yang dijadikan oleh Allah itu ada maksud dan tujuan. Babi, dengan adanya babi ada PBB. PBB itu bukan Persatuan Bangsa-Bangsa, tapi Persatuan Buru Babi. Kan begitu. Apabila banyaknya lipek tekulelo kawan beruntung menjual racun babi dan sebagainya. Tapi yang dituju oleh ayat ini bukan ke situ. Syarrad dawab, seburuk-buruk yang melata. Tak ada yang buruk dari itu. Ular kan buruk cewek tadi itu, lebih buruk pada ular. Samui kan buruk cewek tadi itu, buruk pada samui. Siapa dia? Seburuk-buruk yang melata indallah, di sisi Allah itu adalah as-summu al-buku. Aku ke manusia tujuhnya ikut nah masalah itu. Ke manusia painya Pak. Siapa itu seburuk-buruk yang melata? Yaitu yang peka dan yang bisu. Alladzina la yaqilun, yaitu orang-orang yang tidak berakal. Nah, kita coba untuk mengupih cek-cek dan ayatku insyaAllah sampai bisa kita selesaikan. Seburuk-buruk yang melata itu di sisi Allah adalah yang peka, nan peka. Nah, itu tujuh ke manusia itu. Sehingga beko lebih buruk dari ular, lebih buruk dari kabau, dari jawi, dari kampiang. Nah, itu salah sabit. Kalau sabit itu lain kasame bunyinya. Nah, baca rohnya tuh ambo uraikan dengan bentuk pertanyaan ke Pak Ibu. Pakak. Beda pakak jok basi pakak deh Pak. Jadi kalau basi pakak, dia terangari kita pinjam sepakat. Itu dia. Pakak basi pakak. Itu dua kata tuh. Kalau peka itu tidak mengganggu. Yang paling membuat kacau itu basi pakak. Nah, itu yang dimaksud dengan as-summu. Seburuk-buruk dawab adalah nan basi pakak. Aku yang paling baik. Kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap hari sujud kepada Allah. Lihat 2 hari siang, lihat 2 hari malam tanpa ada seluruh waktu itu isi jok beribadah. Siang babari, malam babi minyak. Ndak kayunya di kapiang ndak ameh bungka diasah. Ndak do dia doan. Hujan bapayuang, paneh balinduang. Nana waktu itu kan keselamatan dunia dan akhirat. Tidak akan pernah dapet nan dituju walaupun lah basi tungkin beribadah kalau awak basi pakak dalam hidup. Terhadap apa kita basi peka? Yang namanya telinga tentu mendengarkan segala bunyi. Mendengarkan segala bunyi. Hayya 'alas shalah. Maknanya itu. Waktu sembahyang lah masuk, mari kita sembahyang. Nyoba si pakak. Sianu sakit. Maknanya itu, mari kita calian. Nyoba si pakak. Sianu meninggal. Maknanya itu, mari kita menyambut. Tapi nyoba si pakak. Bapak dan ibu dalam rangka memperingati Maulid Nabi beko malam awak sama-sama datang ke masjid dengan guru awak itu. Tadanga adanya tapi basi pakak. Jadi ilmu yang dipakainya cianya ilmu basi pakak. Itu yang syarat dakwah. Bapak dan ibu hadirin sekalian, dengarlah bunyi nanado sekali liang. Awak sebagai manusia beriman diharapkan oleh Allah tangkok bunyi di balik nan babunyi. Itu yang disuruh oleh Allah.
Menangi anak sebelah rumah, dia mesti pakak wak. Mamang kau menangi anak. Mungkin nyalun makan. Mungkin jatuh. Mungkin ni dua orang gaya nyalun pulang. Dan sebagainya. Orang yang lain tak bersipakak tu menjadi tanda tanya dia. Pati disuruh anak. Pati di WA bah mengko anak menangis dari tadi. Pati dicali ala wahai. Kok sakit pati ditolong. Harus dibawa ke rumah sakit. Nyo ndak bawa tu awak lagi tolong antan. Tapi ada jenis manusia terjelek nyo bersipakak se. Literatur Pak Ibu tu. Syarat dawa. Orang nambah si pakak ko di tengah-tengah kehidupan syarat dawa. Laba kuampe orang limu dia ketika bawah dia hari bayi bulan bayi ke bulan puasa namanya gotong royong orang mensaji ke saudara Allahnya yang panjang dihir pengurus sudah mengumumkan nyoba si pakak. Artinya jadi wajar kalau seandainya label yang diajarkan kau orang itu adalah syarat dawa. Seburuk-buruk yang melata. Tapi kalau nak tadanga orang mengumumkan, ndak sampai pasan melalui suara segala macam, dek memang ndak mendanga, ndak salah orang tak. Lain tanya, lain jawab, ndak masalah ada orang tak. Bak kecil ambon antara lah dan mandanga orang rumah di rumah sakit lah pulang. Alah, lunta jualan tanya lo kaden. Endak masalah lah kawan. Deknya pakang auto itu sebenarnya. Setiap orang bertanya nyo menyangka orang bertanya masalah auto terjual. Lah pulang orang rumah di rumah sakit. Lunta jualan tanya ke Batang lalu gitu. Endak ada masalah dek kawan tu. Memang telinga ku ampe salah, endak lo bah. Tapi kamain ni kan. Dia marah ke masjid nampak anak-anak sedang main dengan kisah itu. Barampe mah berdua laki-laki, dua peduski kecilnya. Orang banyak kok ni orang anak ini kecilnya betul. Ndak bah pakai dia orang. Nah, ada pertanyaan ke Ibu Cele. Kapak je masuk. Pak lah nancak nama standar itu enggak lah. Mana barek dek Pak menjagoan orang lalu daripada menjagoan orang jago. Menjagoan orang jago sange barek. Kalau orang lalu ndak mau jago banyak karena dia nggak bisa dikakok. Hei. Dulu selimutnya ndak jorok. Dibuka selimutnya ndak jorok. Cari air agak 6 MB. Siram enggaknya. Putih atau Pak lagi. Jagonya tuh. Tapi nampak yang sulit dari dunia kau sejak dari dulu sampai kini menjagoan kurang jago. Disuruh sembahyangnya pandai pada awak. Ditunjuk aja inyo namalah menunjuk aja awak. Aku narumi. Nah kami itu alen kadi sabui alen kadi kecian. Wajar kalau Allah menyebutkan syarrud dawab. Seburuk-buruk yang melata. Tidak mau tahu. Nang kedua di situ disebutkan al-bukmu. Bisu. Bisu pun tidak mau ngomong. Iko yang lebih tapi disebut tidak mau tahu. Nah ibu bapak sekalian. Dalam kehidupan sehari-hari awak tidak akan bisa lapeh dari bergaul. Mulai dari bergaul internal rumah tangga sampai bertetangga, sampai bermasyarakat, sampai berkorong berkampung, bahkan kadangnya bersuku, berbangsa. Awak bawa kanan ketek berumah tangga. Kan pada umumnya awak di dalam masjid kok lah minantu wah. Alah. Minantu baru 1,5 tahun yang lalu. Makan semua makan, minum semua minum. Sajak 3 hari ku membisu semenantu tu. Ndak ada menyapu awak, ndak ada menyapu awak, kau naik, kau turun. Awak raswati kira. Baalah wah, kuat nak jadi. Kayak itu. Alah wah.
Dia masuk je Wializar tadi lampi waradukan yang dak disapu je dia. Tulis sekali dia lah 6 kali masuk je nyonya niat saja. Itu 1000 macam pikiran orang lainnya tu. Maka janganlah membisu di dalam hidup. Jadi suruh-suruhan. Sabut nantakana katukan ananta ini. Kalau ada masalah, nak ada kusui, nak selesai, nak ada karuh, nak kejadian. Tapi kini bakal menyelesainya, inyo menunggak saja. Inyo ndak cuaca. Awak kamu ngecek nyo pai. Awak kamu imbau ni hilang. Indah? Indah. Kalau kecil kawan, Allah salam wala kalam. Tak dapat disabui terlepas. Biarlah dilampang orang 3 kali, nak ada pada itu ni adanya kawan. Biarlah dilampang tak 2 kali, bitunalah banjirnya daripada hanyang sajalah tengah 2 bulan. Itulah kira-kira. Perumpamaannya, itulah kira-kira. Makanya orang yang bisu itu artinya bisu dengan segala persoalan yang ada di tengah-tengah kehidupan. Persoalan apa saja. Sebab kita di dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari persoalan-persoalan kehidupan. Tumbuh dengan standar dah biasa. Umpamanya mansaji wa kacau nalah pacah. Umpama sehingga ketika berada dalam masjid datanginlah lalu zangin ke dalam. Bulan puasa ke masuk. Pengurus bisu saya. Hanya saya. Jamaah hanya saya. Tentu berkecek tadi warik kusjud tak tentu penyelesaiannya. Tapi tolonglah jangan membisu, bicarakan dan dudukkan. Pasti jalan keluar. Makanya apa ibu hadirin sekalian? Membisu terhadap persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan itu adalah syarat dawab, seburuk-buruk yang melata dan ujung-ujungnya berbahaya. Nah, di dalam ujung ayat yang kita baca tadi, alladzina la yaqilun, semuanya itu muncul oleh karena mereka tidak berakal. Tidak berakal. Oleh karenanya tidak pada berakal, sehingga tidak peduli dengan lingkungan. Aduh, sekali lalu Pak Ibu, dun sana kita di Seleng bawah, bertamu jauh. Dan beliau ko maja di SMA. Ia wana basumangi nyo mencerita orang kambo kejadian 1,5 bulan lalu. Tu kecewa. Ambo kapi kabadang bu ya. Urang barami-rami di kelok sesudah semen padang tu. Kan semen padang berkelok tu kelok lo celai. Sebelah kiri bukit, sebelah kanan lurah. Urang rami di sini. Ambulah tak ada orang nak pergi ke Padang, tapi tiba tentang musala nan ada orang patung nan pakai perian tu. Kan kita bayang nak. Tangarak sia timu nak mencari apa dia je. Nah kan lain nak masuk pakak je isunya tu lah. Mebarantian untuk di situ balik kata kironya buya. Adi ambo jok pespanya di dalam tu. Inya barang ke Padang kapatang le tu. Kira temuruh adik mau masuk ke dalam lubang tu. Adik ambo rupanya. Sehingga ambo hilo tomo kata balik. Walau tomo kata joto ambo bantang rumah sakit. Nah setelah tiba di rumah sakit. Nyolah sadar lalu ditanya. Mana mambu esok bandar tu? Dah kecil. Awak barang ke sore ke petang. Hari minggu tu nyok ke Keluyah. Hari Senayan. Tiba di satu tampe, ada awak diambil nyupes bawa dia kawan, kawan numpang kecilnya. Jadi dia wali seorang kan ada kawan ngancak malah. Nah, ya nyuka pes bawa. Kira-kira 5 wini berjalan mengeceknya. Dia lihat muak kerjaan menunggu sebentar, bo. Pi waralek ke sebelah. Tu hal kek narami tu ha. Kok lena muak berdua nak pergi situ. Jadinya pi waralek makan musinan. Sudah makan, itulah balik ke Pespa balik. Tiba di Pespa sadar wak rupalah dalam mandawak kecil. Antara harus segala macam begitu kecil orang. Tapi nanjale nyo menyampaikan bantu itu faktanya seperti demikian.
poin awak lah itu bisa tuh ilusi namanya itu yang bantu tuh bisa, tapi poin gitu ndak itu yang kita bahas gini loh. Kepedulian berarti tadi tanya tua dia kan doang. Banyak kejadian seperti itu tengah-tengah kehidupan. Makanya kalau ada sesuatu yang agak lain di muka, di belakang, kiri, kanan rumah awak, peduli awak dengan itu. Nah kan seperti itu. Nah, supaya apa? Supaya awak tidak termasuk kepada layak kilun. Tidak termasuk kepada orang yang tidak berakal. Dalam segala hal. Makanya jangan sampai awak capek-capek mengambil kesimpulan. Tapi mainkan yakilun. Mainkan analisa awak. Mainkan akal awak. Ku indah baku bantu nan awak prasangka. Kalau ada suhu tumbuh di badan. Nah. Pertama langkah awak jangan sampai basi pakak dalam hidup. Yang kedua jangan basi bisu. Satu kita di tengah-tengah kehidupan. Satu kita. Dalam hal apa saja. Dalam hal anak-anak satu. Dalam hal samogadang satu. Dalam mensaji satu. Dalam majelis taklim satu. Dalam kok ada kelompok-kelompok pengajian satu. Kelompok-kelompok organisasi segala macam kok senam satu. Peduli. Karena di sana ada manfaat-manfaat yang kau ambil. Jangan sampai ada basi pakat. Tak ada urusan awak. Tak boleh bantu itu. Kadang di situ ada urusan awak. Nah, itu maknanya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian. Orang-orang yang berakal. Inyo akan batu-batua. Hati-hati di dalam bersikap di tengah-tengah kehidupan. Karena Allah kau berbuat sekadar. Bapak Ibu sekalian dalam ayat kedua, walau alimallahu fihim khaira la asma'ahum. Kalaulah seandainya Allah mengetahui di situ ada kebaikan, Allah akan menjadikan mereka mendengar. Nyo ada di dalam hidup yang Allah nyatakan makhluk melata tu, nyo bukan dak menanga, tapi basi pakat. Tapi basi pakak itu kebaikan untuk manusia. Contohnya binatang-binatang. Itu rancak Allah menjadikannya basi pakak. Nah, baca rumah dia contoh supaya bisa paham. 10 ekor jawi korban latapawi dan sabantale acara penyembelihan kali mulai. Nyatapawi kok. Ada kelas seremonial sekate. Papa dari ibu, alhamdulillah korban wak ini 10 ekor. Jawi pertama sianu, jawi kedua sianu sampai jawi ke-10. Mari dengan bismillah kita mulai. Dan panitia sudah bersiap mewakili peserta dan sebagainya lah. Sekarang kita masuk kepada sapi pertama. Kok sapi dia kewak? Kalaulah sapi itu tidak dijadikan oleh Allah basi pakak, mungkin melawan sapi itu. Jadi kepada biar kami itu itunya jauh itu. Tapi Allah menjadikan kebaikan dalam kondisi yang seperti itu. Nah, makanya pernah mau sampaikan kalau kayak gitu, di waktu buat tinggal ke Surungan, pagi hari Jumat pi maraton sampai ke Bahaye. Sudah maraton sampai ke Bahaye balik ke bawah. Itu di kantor PU kini itu dulu kan rumah potong kalau tidak salah. Ini betul ya? Nah, rumah potong. Ambo tiba di muka rumah potong. Tu aduh jauhi kadang tapawi si kuat. Berhenti bu. Dan terpikir ambo dalam hati warahala daging nyawa. Sadang ambo macam lihat tu aduh. Karian keluar di rumah potong lah darah-darah. Kenal je ambo. Mau ya aja. Iko maraton langsung ambo tanya sekali. Kau bilo woi. Jarak Ambojo karian keluar di rumah potong tu sekitar mulai meter lah. Sapi tengah-tengah kami. Jandek sapi tu lah dek karian tagak di rumah potong terangnya kecil Ambo. Kau bilo kok santai lain. Tapi dek sapi kau dijadikan oleh Allah basi pakak. Nyo talinya makan. 5 minit lah kayak gitu orang nyo makannya. Tapi kalau sapi kau dijadikan oleh Allah mendengar, mengerti, anta jadi kayak kira. Tidak mungkin apa aja nyolari ni. Nah, jadi Bapak dan Ibu hadirin, makanya masih pakai. Jadi kalau ada tengah-tengah kehidupan, nang namanya manusia, bantu tolongnya, tu lah itu dia jadinya.
Itu sih lo bahasanya kalau dipindah ke bahasa jelek, kareh bunyinya. Makanya wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Janganlah kamu lupa kepada Allah, sebab kalau kamu lupa kepada Allah, Allah menjadikan lupa terhadap dirimu sendiri. Kalau lupa di diri sama jangan tadi. Tu Yawi tu juga ditanya kanyo, Yawi wang sia, dah tentu ke dah. Tapi kalau umpamanya apa katanya, buya sia, ambo buya lizar, tahu model ni mo. Tapi kalau Yawi wiyang sia, nyonya. Dan Allah menjadikannya bantu itu karena khairun, dengan cara bantu itu kebaikan untuk Allah. Makanya kudo lah sekali kau kesuruhan nyomelo, 2 kali kau kesuruhan nyomelo, kau mendaki tu, lah 5 kali nyomelo baru. Alhamdulillah aman. Sampai di rumahnya maksudnya lere dia sagu lah, dia rumput lah. Tapi kalau dijadikan oleh Allah mengerti, ndak mesti pakak dijadikan oleh Allah. Mungkin pasangan kalimu ngecek ko dole. Tuan cek, kalau 5 kali kau kesuruhan dan kadenan kan namang ko melo le kecek. Itu juga. Nah, makanya kalau ada manusia yang bantu itu tentu sama lah jadi. Bahwa yo hidup betul itu. Walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Kalau seandainya Allah menjadikan mereka itu mendengar, tentunya akan berpaling dan lari melawan. Bapak Ibu hadirin, nan sawananya nan di sini ada oleh Allah di siku memang ada jenis manusia yang masih pakak. Namanya Abu Lahab CS. Ini bukan pakak, tapi basi pakak. Bahasa Muhammad itu adalah Rasul, nyo tahu. Bahasa yang dibacakan dari Muhammad itu adalah wahyu Allah, nyo tahu. Sampailah nanti kalau dek Rasul ndak adoleh, al ulama warasatul anbiya. Ulama tu pewaris Nabi. Basonan disampaikan dek ulama tu benar, nyo tahu. Basonan azan itu adalah untuk mengajak orang sholat, nyo tahu. Tapi basi patah. Nah, itu kawan-kawan Abu Lahab. Bahkan dalam sebuah kisah diceritakan ibu Abu Lahab Abu Jahil, saking nyo yakin bahwa kemenakannya kok adalah Rasul, nyonya yang datang mendangan Rasul membaca Quran malam ke rumah Rasul kok, tepinya di balik-balik bunga, di balik-balik pagar, nyodangan lelo tu. Adalah sajamnya menangakan dari balik pagar tu mengari, lu pagar di sini, takutnya kata orang, nyo lari. Biswa nyoba tamu Lahab sama Lahab, Abu Lahab cek, Bu Jahil cek. Ini kan ada kakak tu. Ada malam tadi yang dendang lalu Muhammad ba'awana bunyi Quran tu. Yo rancak. Yo kalam ilahi. Yo rancak. Sampai Quran, sampai sangat sabaleh. Dia ngari-ngari di muka tu dia lari seleh. Jamaah sangat sabaleh. Berarti ngari tu dendang teman. Sama-sama aja. Berarti dendang ngari jam segitulah. Berarti semua malam iya. Dua dari yang sana kau nak warna ya, nah di sampingnya itu tidak salah kan. Cuma awak lo kau menurut kan itu dah ini itu lo nyawa lo kau menurut kan ada cito aja. Tapi nyoba basi pakak. Hanya basi pakak. Makanya syarat dawab. Makanya apa ibu yang berbahagia. Kalau nyo ndak mendengar dek nyo pakak ndak masalah dia orang tu. Lain disuruh, lain dikarajuan, lain ditanya, lain dijawab. Nah, ada orang nan bedo, nan basi pakak. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, selantako pada tu keluar menegur anak-anak. Dek pada tu lain tak mesti pakak. Tapi lah rujali mudia ketika apa biar tu namanya basi pakak. Bukan tak terangan. Nyadu, contohnya sekali. Lari nak. Aculah bayangkan dia pak ibu kalau lah basi banak, basi pakak wak saudaranya bak kecil Leo tadi memakai ilmu basi orang sebalik kira-kira aja di dunia. Wonde dede. Maliang ndak ditangkuk le. Rampok bapa biasa le.
azan tak ada oleh, mensaji tak ada orang mengunjungi leh. Tentu itu jadinya. Sadu alahnya lah ilmu ilmu masih. Guru tak tiba lo ngaji leh. Baru nak tiba guru, ya orang tak ada oleh. Tapi alhamdulillah sampai kini ada orang yang masih pakak tapi nan menanga leh doyo. Tu mah kon apa kali orang. Dia tiba tunggak tu pak kontrak nampak dah mesti tu pak duduk antara. Kadang suka ya. Ya. Alhamdulillah. Betul. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, itunya. Nah, oleh karena itu ujung-ujung daripada ilmu basi yang akan dipakai kau tanya ayo. Sebab dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin." Fasir fil bertebaranlah di bumi, berjalanlah di bumi dan perhatikan semuanya. Di muka, di belakang, di kiri, di kanan. Perhatikan, jangan si pakak, jangan si banak, jangan si bisu. Dalam beberapa rentan waktu belakangan, tanggal 25, kan demo di Jakarta. Itu ndak lo boleh awak basi banak, basi pakak sih. Apa dan kenapa? Setidak-tidaknya karena de orang gaeknya lain ndak basi pakak, nyo telepon anaknya. Nah, iyo ke satu tanggal 25. Tolong celek-celek anak-anak. Jago diri elok. Baru kau sampai orang gaek menelpon anaknya sedang kuliah Jakarta. Jangan beko anak kau nanti baru ada hotel atau punggungnya. Orang tua mana yang sampai memperingatkan anak seperti ini? Orang tua yang peduli dengan lingkungan. Tapi kalau orang tuanya masih pakai, biarkan tidak. Tekanan tindaknya. Akhirnya dia selamat sampai ke ujung. Kan seperti itu. Gabak di hulu tando. Cawang di langit tando. Laja hitam di situ hanya malenggangnya kama Pak kalau Sarawak nak doto jalan dari payung dah bo. Tiba di surang turun hujan kadang-kadang tu enggak batih kok. Alam ono sudah tembondok rundo tu. Baik rupa mbok payung. Dek mesti pakak tadi. Kalau nampak lama dulu kapi malah payung. Akan seperti itu. Nah Bapak Ibu amang gale es. Lah jale hujan bakal tuntang 5 balik hari. Nyo esnya sianan kembali. Ai tak ayo wali le mudi sampai di Selayang sampai ke gunung mau sampai lo kau koto katik kie tak balik. Yo sianan kau balik le balik hari ulah menggigir dingin nyo esnya juga. Atu memakai ilmu sepakat semua itu. Kan seperti itu. Iko awak di kadai. Lah 10 hari duduk di kadai tak ada orang menjual minyak, nak ada orang beli minyak buat rasa botol alah tak ada. Alu bisa kecil ekonomi rusak lah. Mungkin inyo nak masih pakak. Inyo nak ilmu basi, tak pandai mencari lingkungan, tak pandai membaca pasar. Setelah diselidiki, wajar majang. Minyak buang menjual di siku laki tak kau jawab liang dah banyak. Sebab laki-laki di situ 200 orangnya botak kata doa lah kata doa. Sekarang minyak buat tu. Tak ada apa buat dong. Hanya jual minyak buat. Hanya tuduh ekonomi rusak. Hanya tuduh orang pilih tak pandai belanja. Yo kiadanya minyak buat kepala licin. Umurnya 60 ketek 73. 16 ketek tu. Dan musulkan cik. Simpan sel banyak buat ke dulu. Atau agim kawan nan mengalih tempat lain. Kini buka je lah kadang minyak urik jual dah. Kalau umur 73 boleh ketek minyak urik laku tu. Tarason, belpirik, minyak lain. Minyak angin. Tu banyak tu. Laku tu. Sebab kalau umur 70, kepala 7 atau kepala 6 ketek, itu sepakan sebotol tu. Pi baju mek tu pukul 10 lah tiba dia saji itu. Buka tarason ni. Alah parang tarason ni dalam saji itu tu. Enggak 20 orang. Dibuka mulai dari ujung kaki sampai kapau. Habis sekotak tu. Habis tu ali lu ali. Allahku tu. Apa tarason ni? Iyo ndak sadang dosa. Tu namanya lain ndak pakai ilmu basi tu. Jadi Bapak Ibu, ketenangan, kenyamanan dan kesuksesan hidup peduli dengan lingkungan. Ambo pi ngaji na tu jom baca lihat kalau gak hitam hari pak bawa toko. Pada mana ambo sekolah kau? Ibu nak ada nama tanah saji seorang lain mau kau makan.
Tapi kalau rancak hari baru dah dua je kemarinya. Dek lu makai ilmu, ilmu linda ilmu basi, linda ilmu sepakat. Oleh karena itu, Allah mengajar kita dalam ayat terakhir Pak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, perkenankanlah olehmu Allah dan Rasul bila Allah Rasul itu memanggilmu untuk sesuatu yang bisa menimbulkan atau mendatangkan kehidupan bagi kamu. Kok suruh karajuan, kok tagah antian. Peduli, hayya 'alas shalah, salat awalai, datanglah ke masjid. Kami itu sudah waktu yang subuh, fantasiru fil ard, bertebaran di bumi le. Jangan diulang lalu balik, sudah lalu balik. Itu suruh Allah. Rajin pangkal mendapat, malih pangkal rugi. Itu ajaran agama sama namanya itu. Sia nama nanam pasti menuai. Nanda menanam tidak menuai. Balabu baru bisa kalau awak merugi. Barugi mangkok balabu. Artinya tidak. Kalau dapat balabu, engkau balabu. Siawak. Akan serupa itu. Nyo bapokok mengalih. Kalau dapat jangan bapokok. Nanya tu nembak te kudo nama itu. Untung kudo jalan luri. Kok kayak mancu kudo? Kudo dan tewa itu soko. Jadi apa ibu yang berbahagia itu ajaran Allah. Asalkan yang diperintahkan oleh Allah pasti ada membawa manfaat jika awak kerjakan. Asalkan dilarang oleh Allah dan Rasul pasti bermanfaat jika awak tinggalkan. Jika awak kerjakan pasti berbahaya. Itu namanya da'akum. Kalau awak mengerengkan wa'lamu. Ketahuilah annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Aku ada sekata Pak Ibu, iyo lai seruan Allah dikarajakan, seruan Rasul dikarajakan. Tapi ingat, yang baik untuk diri awak, belum tentu awak bisa menentukan. Sama ada yang maha menentukan, iaitunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang nan diniat di hati, tiba di ujung berbeda. Sebab itu Allah yang memandang baik untuk awak. Contoh, ada kawan berangkat ke Jakarta, dia nak ada kerja di rumah, Ustaz, mungkin anak disuruh aja ke Jakarta. Peteknya li mengalih nasi tiba Jakarta, ada suruh saya bergabung di peteknya menolong-nolong masa piriang. Kan itu niat dari hati. Nah tiba di Jakarta basuh je kawannya sebelum tersuai peteknya. Tiba jangan yo. Belum patang rum. Ala dem para lu tambah seorang yang ini buka studio cek. Le mau jadi. Buat studio jadinya. Kita kayu kadangnya. Lain dia. Lain kenyataan. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah yang menentukan yang terbaik untuk awak. Aku yakin awak dalam masa ji aku pun pernah mungkin menemukan yang serupa itu. Jadi luntan tunan kandas itu buruk untuk awak. Bisa saja jelek untuk awak dan Allah menuruskan awak kepada yang lebih baik. Banyak terjadi seperti itu Bapak dan Ibu. Makanya kita tidak boleh bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tajatu amalan diri ambo. Kawan ambo seorang pegawai kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Jam 10 harus tiba di Belitung. Pulau Bangka. Bangka Belitung. Berangkat dari Palembang. Jam 6 biar pesawat. Naik taksi. Aku cek tu taksi. Mas kita lewat ini aja mas. Ntar nanti macet. Ya nggak apa-apa. Serah kamu saja. Kio ke tempat itu macet. Pelaki jangan. Itu ceknya. Macet jadinya apa? Kadang-kadang bawa kemari je. Barang-barangnya. Supir taksi kok. Lah tabang pesawat. Terlembek jadi hidang. Ntar macet cak mencari je. Tapi setengah jam sudah nyeberang dapat kabar. Pesawat tu menukiak masuk laut. Sampai kini tak bersuah pesawat tu. Hanya cari lihat supir taksi kok. Untung yang bawa ke situ. Tapi itu kesudahnya tu. Jadi kadang-kadang awak makasih itu tak sampai kebaikan untuk awak. Nyo cium-cium, nyo pagi supir taksi itu ilham tiba dia menyelamatkan anak dia ketek-ketek baru untung yang bawa ke situ. Kok ke jalan biasa naik ke pesawat tado dan lain jalan herang macam. Apa kecewa tu? Banyak terjadi yang seperti itu. Jadi apa? Bagaimana pulang ibu akan makan kira nasi lunado. Jangan disipam beriuk. Mungkin ada hikmah. Sakit. Atau sakit. Mungkin ada hikmahnya. Tak ada berang. Ada hikmah di belakang. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Karena Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Boleh jadi apa yang paling anda benci itu baik untuk anda. Wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum.
Boleh jadi apa yang paling Anda suka adalah jelek untuk Anda. Allah tahu, wa antum la ta'lamun. Sedangkan kamu tidak tahu. Itu makanya dikatakan siku yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah itu membatas antara kita dengan hati kita. Lu tentu makasih hati wa sampai leh. Sebab Allah yang paling tahu ana baik untuk awak. Itulah Pak dan Ibu. Jadi kasolok kepada sebusuk tiba di situ hari pagi dia kata isan alamat suak tentu harus mengaji baranti. Kalau ngaji lah baranti tiba di padang sebusuk singgah sebentar ke rumah Fauzan karena waktu isan alamat suak sia tagak langsung azan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.